Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana perspektif feminis, atau dalam konteks ini adalah epistemologi feminis, itu digunakan sebagai cara pandang untuk melihat persoalan gender dalam diskursus agama. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, tentang realitas pemahaman agama dan praktek agama yang patriarki, dan juga urgensi paradigma feminis sebagai cara pandang keislaman yang dalam tanda petik itu bisa menjelaskan fenomena keagamaan, baik pengetahuan maupun praktek yang patriarki. Yang kedua tentu tentang epistemologi feminis itu sendiri, dan yang muncul sebagai kritik terhadap ilmu pengetahuan modern. Kemudian bagaimana Islam dan paradigma feminis bekerja ya, bagaimana paradigma feminis ini dioperasionalisasikan dalam melihat beberapa isu di dalam pemahaman dan praktek keislaman, dan juga bagaimana penerapannya. Baik, sebagai pendahuluan bahwa memang agama sering dianggap ya dalam berbagai penelitian kajian sering dianggap memberikan kontribusi terhadap konstruksi dan pelanggengan pemahaman serta praktek yang patriarki, dan mainstream pemahaman dan praktek agama pada umumnya menempatkan laki-laki sebagai sosok yang istimewa hanya karena dia kemudian lahir sebagai laki-laki ya, baik sebagai imam, menjadi pemimpin dalam ruang publik maupun domestik, dan mengambil berbagai keputusan utama, sementara pada saat yang sama diwarnai dengan berbagai pembatasan bagi perempuan. Dan berabad-abad norma yang masculine domination ini memungkinkan laki-laki mendapatkan berbagai keistimewaan dan kewenangan dalam ruang agama, dan penafsiran agama bahkan sering dijadikan sebagai dasar pelembagaan berbagai diskriminasi gender, begitu sebagaimana disampaikan oleh Kiai Hussein Muhammad. Dan yang lebih penting dari semua ini bahwa subordinasi perempuan, diskriminasi dalam ruang agama itu sebenarnya diyakini tidak intrinsik dalam Islam, tetapi bersumber dari interpretasi atau pemahaman yang patriarki terhadap Islam yang dilakukan oleh ya siapapun yang memahami ya, terutama adalah kebetulan karena tokoh-tokoh agama pada umumnya adalah laki-laki, dan norma-norma patriarki yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat muslim sebenarnya merupakan hasil interpretasi dari laki-laki yang kebetulan berkuasa atau diberikan kekuasaan untuk memproduksi pemahaman tersebut. Hingga memang pemahaman agama dalam perspektif feminis ini kita harapkan nanti bisa menguatkan, kalau dalam bahasanya Fazlur Rahman, adalah norma ideal gitu, yang berkaitan dengan idealisme tentang kebebasan, keadilan, dan tentu saja cinta gitu bagi semua, termasuk bagi perempuan. Nah, tentang epistemologi feminis ini sebenarnya sudah saya jelaskan di dalam channel YouTube sebelumnya tentang epistemologi feminis part 1 ya, bahwa epistemologi ini memang muncul sebagai kritik terhadap ilmu pengetahuan modern yang terutama berkaitan dengan problem rasionalitas dan objektivitas itu. Mengapa? Karena dalam perspektif ilmu pengetahuan modern, rasionalitas dan objektivitas itu selalu dikaitkan dengan akal atau reason gitu, yang dianggap sebagai kapasitas ilahiyah manusia laki-laki terutama, dan prinsip-prinsip keteraturan gitu, dan kemudian koherensi dan logika. Jadi rasionalitas dan objektivitas itu dinilai atau dianggap sebagai kapasitas atau sejalan ya, atau selaras dengan kapasitas ilahiyah manusia laki-laki, dan prinsip-prinsip keteraturan, koherensi dan logika gitu, dan menjadi norma yang kemudian berlaku dalam logika, fisika, etika, dan metafisika. Dan persoalannya juga bahwa ilmu pengetahuan modern dengan ukuran rasionalitas dan objektivitasnya itu kemudian melahirkan logika oposisi biner gitu, bentuk-bentuk nalar yang membedakan secara binari itu laki-laki dan perempuan, siang malam, pagi
sore gitu ya, hitam putih, laki-laki perempuan kayak dihadap-hadapkan sebagai dua oposisi biner. Sebagaimana ditegaskan dalam filsafat Pythagorean ya, bahwa the good principle creates order, light, and the man, bahwa prinsip-prinsip kebaikan itu menciptakan cahaya, menciptakan tatanan, cahaya, dan laki-laki gitu. Jadi cahaya, tatanan, cahaya, dan laki-laki dianggap sebagai sesuatu yang paralel. Sementara the evil principles creates chaos, darkness, and the woman. Sementara prinsip-prinsip keburukan atau kejelekan itu menciptakan chaos, menciptakan kekacauan, kegelapan, dan perempuan. Jadi perempuan itu diparalelkan dengan chaos dan darkness ya, bisa kebayang ya betapa patriarkinya. Sehingga memang objektivitas ilmu pengetahuan modern yang selama ini dinilai sebagai norma dan karakter yang bisa diterapkan untuk melihat atau diterapkan dalam berbagai area ya, baik terkait dengan kepercayaan individu, teori, observasi, bahkan metode dalam mengembangkan pengetahuan atau metode dalam memproduksi pengetahuan itu yang selama ini dianggap tidak memihak, netral karena objektif dan tidak sewenang-wenang, ini mendapatkan kritik keras gitu menurut dalam perspektif feminis. Mengapa? Karena menurut feminis sebenarnya objektivitas yang di gembur-gemburkan itu sebenarnya androsentrik gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu menggambarkan atau merepresentasikan laki-laki, kulit putih, kelas menengah ke atas, Eropa, dan rasionalitas heteroseksual gitu. Dan sebenarnya ini ada persoalan netralitas versus bias, karena dalam potret objektivitas dan rasionalitas ilmu pengetahuan modern ini sebenarnya ada pihak yang tidak direpresentasikan, terutama perempuan gitu ya, manusia atau manusia berwarna atau yang tidak berkulit putih, kemudian pengalaman non Eropa itu tidak terwakili gitu. Oleh karena itu menurut para feminis bahwa objektivitas dalam perspektif ilmu pengetahuan modern itu sebenarnya adalah pengetahuan yang secara sosial tersituasi gitu istilah mereka, atau socially situated knowledge. Jadi sebenarnya ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang secara sosial itu tidak dapat dilepaskan dari situasi konteks di mana pengetahuan itu dilahirkan atau dibangun. Sehingga memang inilah ya challenge yang muncul dari feminis, postkolonial gitu, kemudian diskursus homoseksual, diskursus postkolonial ini memang sebenarnya mempersoalkan terminologi objektivitas dan rasionalitas tersebut. Sehingga kritik feminis itu sebenarnya terkait dengan sains, gender, dan identitas itu yang pertama bahwa pengetahuan itu sebenarnya kontekstual dan selalu situated, tersituasikan dalam tidak dapat dilepaskan dari situasi atau konteks gitu. Jadi pengetahuan itu sebenarnya kontekstual dan tersituasi gitu ya, atau lahir dalam situasi tertentu. Karena semua pengetahuan menurut para feminis itu dibangun oleh individu-individu yang berada dalam konteks sosial, historis, dan bahkan tubuh tertentu. Siapa Anda ya, jenis kelaminnya, kemudian bagaimana konstruk gendernya, ras, kelas, pengalaman itu secara fundamental akan mempengaruhi apa yang Anda ketahui dan bagaimana Anda mengetahui gitu. Ya, itu tidak akan berpengaruh kalau menurut feminis. Dan juga struktur ilmu pengetahuan atau struktur pengetahuan menurut feminis itu sebenarnya di dalamnya ada isu gender, ada sains, ada pemahaman agama atau agama ya, dan ada kelas, ada ras, dan berbagai isu lain yang saling berkelindan ya. Dan oleh karena itu para feminis ini menolak netralitas gitu. Karena menurut mereka netralitas dan objektivitas universal dalam epistemologi tradisional sebenarnya merupakan sudut pandang laki-laki kulit putih kelas menengah yang kemudian oleh feminis dinilai menyamar karena mengakui atau mengklaim sebagai sudut pandang netral. Gitu ya. Jadi sebenarnya menurut para feminis tidak netral. Oleh karena itu menurut feminis di sini ada isu agensi gitu, bahwa ada isu tentang siapa yang selama ini dianggap memiliki kapasitas gitu untuk
untuk membangun pengetahuan, untuk mendevelop, untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu dalam perspektif feminis lagi-lagi bahwa pengalaman perempuan itu harus menjadi sumber pengetahuan yang juga dinilai akurat. Jadi para feminis ini memvalidasi pengalaman perempuan yang secara historis sejauh ini diabaikan, dipinggirkan gitu, dan dianggap emosional dan tidak rasional, dan oleh feminis dinyatakan gitu, diperjuangkan gitu, bahwa sebenarnya pengalaman perempuan ini bisa dan harus menjadi sumber pengetahuan yang sah gitu dan penting, sebagaimana sumber pengetahuan yang berasal dari laki-laki. Sebenarnya di situ ya. Jadi epistemologi feminis ini sebenarnya membongkar relasi kuasa, menganalisis bagaimana struktur kekuasaan, baik struktur kekuasaan yang di dalamnya ada patriarki, ada rasisme, kapitalisme, posisi biner itu, bahwa struktur kekuasaan ini akan menentukan pengetahuan mana yang diproduksi, siapa yang boleh memproduksinya, dan pengetahuan mana yang kemudian diakui sebagai fakta atau sebagai kebenaran itu ya. Jadi ini sebenarnya yang dibangun oleh atau dalam perspektif feminis. Kemudian selanjutnya, jadi bagaimana kemudian Islam jika dilihat dari paradigma feminis? Memang feminis muslim ini adalah sebuah identitas yang unik ya. Satu sisi ada feminis tadi yang memang memperjuangkan suara perempuan, pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan yang sah, yang akurat itu, dan di sisi lain adalah Islam ya. Jadi ada di dalam diskursus keagamaan. Maka sebenarnya feminis muslim atau feminis yang Islam, ya, kalau Miriam Cook menyebutnya sebagai Muslim feminist ya, atau Islamic feminist, ini berupaya mencapai kesetaraan gender melalui kerangka Islam. Jadi selalu secara epistemologi sumber pengetahuan itu selain perempuan adalah teks Al-Quran dan hadis ya, atau teks-teks keagamaan. Karena mereka berupaya mencapai kesetaraan gender melalui kerangka Islam, dan ini membedakan identitasnya tentu saja dari feminis sekuler gitu, karena mendasarkan advokasinya pada ajaran agama. Intinya di situ, dan menjunjung tinggi pendekatan yang holistik. Jadi membahas keadilan gender baik dalam ranah personal, hukum, sosial, politik, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip Islam dan konteks budaya. Sehingga memang penekanannya adalah pada inklusivitas, mendorong perspektif yang global, menekankan keberagaman pengalaman perempuan muslim di berbagai wilayah, kelas, dan juga tradisi. Jadi memang ada intersection ya antara faith and feminism, antara keimanan dan feminisme. Dan intersectionnya adalah pertama diantaranya prinsip inti, yaitu keadilan. Jadi keadilan dalam konteks feminis muslim itu dianggap sebagai prinsip inti. Jadi feminis muslim itu menekankan bahwa konsep inti Islam adalah keadilan, al-adal gitu. Kemudian karomah, martabat yang dinilai selaras dengan tujuan kesetaraan gender. Kemudian yang tidak kalah penting adalah scriptural interpretation. Jadi mendorong interpretasi teks gitu. Karena dalam perspektif feminis muslim ini memang penafsiran patriarki terhadap Al-Quran dan hadis itu harus direkonstruksi ya. Mereka menentang penafsiran patriarki terhadap Al-Quran maupun sumber Islam yang lain ya, terutama hadis, dan mendorong lahirnya penafsiran yang menegaskan hak-hak perempuan. Jadi memang idealismenya atau ideal moralnya dalam perspektif Fazlur Rahman adalah pembebasan dari patriarki gitu. Jadi epistemologi feminis dalam diskursus agama itu adalah bagaimana memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam membaca teks-teks kitab suci agama gitu, dalam membaca teks-teks yang menjadi sumber pemahaman keagamaan, sehingga memang ada balancing tension ya. Satu sisi menavigasi hubungan yang kompleks antara otoritas agama dan tradisi budaya, serta cita-cita feminis modern, tapi di sisi yang lain juga mendorong adanya dialog yang konstruktif begitu.
Saya kira untuk introduction atau part pertama cukup ya, bagaimana hubungan antara feminisme, kemudian diskursus Islam dan feminis Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.